Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Doktalia, NPM 19411060, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan membahas inovasi bisnis di era pandemik. Pertama-tama akan saya bahas adalah bertahan jangka panjang. Inovasi menjadi ujung tombak dalam perusahaan yang ingin mempertahankan eksistensi jangka panjang yang dianggap mampu memberikan fitur fungsi sesuai dengan kebutuhan. Ada eksistensi, keberadaan kehadiran sebuah inovasi yang bisa atau dapat bertahan. Ada fungsi sesuai kebutuhan, inovasi yang dapat berfungsi sesuai kebutuhan konsumen atau pelanggan. Ada inovasi bisnis, langkah-langkah yang harus diambil perusahaan jika ingin tetap relevan di tengah pandemik ini guna untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau permintaan pasar. Ada keunikan, hal yang penting dalam mengembangkan bisnis agar pesaing bisnis semakin minim untuk memenangkan pesaing usaha dari yang lainnya. Yang kedua ada meminimalisir persaingan, kreatif dan peka terhadap lingkungan sebagai adaptasi atas perusahaan, dan tidak mudah ditiru kemampuan dan kelebihan strategi perusahaan dengan keunggulan yang tidak dimiliki perusahaan lain. Ada kreatif dalam menciptakan suatu produk atau layanan yang mampu memenuhi kebutuhan konsumen serta dapat memberikan kepuasan. Peka terhadap lingkungan, menciptakan sebuah inovasi yang dibutuhkan konsumen atau pelanggan. Yang ketiga ada kebutuhan pelanggan, menciptakan inovasi sesuai permintaan pelanggan. Dengan menciptakan produk atau layanan, menciptakan inovasi sesuai permintaan pelanggan atau konsumen. Sebagai contohnya, pada saat di masa pandemik ini, masyarakat wajib memakai masker, beragam jenis masker yang beredar di pasaran dengan beragam unik jenisnya. Seiring perkembangannya tren fashion yang unik dan beragam jenisnya yang menjadi daya tarik pelanggan semakin banyak. Yang keempat ada pelayanan yang diberikan kepada konsumen membuat kepuasan meningkat untuk melakukan repeat order. Dengan kepuasan pelanggan merupakan suatu keadaan di mana keinginan, harapan, dan kebutuhan dapat terpenuhi. Ada kritik, saran, komplain dapat meningkatkan keefektifan dalam pelayanan sebagai evaluasi dalam perusahaan. Yang kelima ada pemasaran, proses penyusunan komunikasi terpadu dengan tujuan memberikan informasi mengenai suatu produk atau layanan terkait kebutuhan dan keinginan manusia. Ada pemanfaatan teknologi yang ada, pengelolaan konsumen yang akan meningkatkan loyalitas konsumen yang tinggi pada perusahaan. Yang keenam ada menciptakan kultur kreatif dengan upaya dalam perusahaan untuk menciptakan pola-pola pikir dengan kebiasaan baru agar mudah berkembang dalam progres baru yang dapat tercipta oleh karyawan. Ada ide-ide yang inovatif, kreatif tinggi, itu akan menciptakan inovasi-inovasi yang baru.